Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal pepatah yang berbunyi rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Manusia lebih mudah melihat apa yang tidak dimilikinya daripada mensyukuri apa yang dimilikinya. Kita merasa hidup kita kadang kurang uang, kurang sehat, kurang kesempatan, kurang dihargai, kurang berhasil. Akibatnya kita mudah kecewa, mengeluh, bahkan kehilangan harapan. Padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Demikian juga tidak ada seorang pun yang memiliki segala-galanya. Setiap orang memiliki kekurangan, tetapi juga memiliki kelebihan sebagai anugerah. Persoalannya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya yang kita miliki, melainkan pada bagaimana cara memandang kita pada apa yang kita punyai. Maka janganlah fokus pada kekurangan, tetapi marilah mensyukuri anugerah yang sudah ada di tangan kita. Alkisah seorang anak lapar datang ke warung dengan uang hanya 5.000 rupiah. Sedangkan saat melihat menu, semangkuk soto seharga 12.000. Ia fokus pada uang yang dimilikinya. Kurang, tidak ada 12.000. Hanya kekurangan. Waktu hendak pergi karena uang tidak cukup, pemilik warung bertanya, "Berapa yang kamu punya?" Ia menyodorkan uang 5.000 rupiah. Ia pun mendapatkan soto dan ia kaget mendapat 1 porsi utuh soto. Anak tadi fokus pada apa yang tidak dimiliki dipunyainya, kurang. Tapi pemilik warung itu fokus pada apa yang dimilikinya. Apa yang kamu punya? 5.000. Memang 5.000 tidak cukup, tetapi karena belas kasih dan bela rasa, 5.000 pun menjadi cukup, apa yang kurang pun menjadi berlimpah. Itulah kisah yang kita dengar juga dalam Injil hari ini. Ketika hari mulai malam dan orang banyak belum juga makan, para murid mengusulkan kepada Yesus untuk menyuruh mereka pulang. Mereka melihat apa yang tidak mereka miliki, yaitu makanan dan uang untuk memberi makan ribuan orang. Sebaliknya Yesus melihat apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Apa yang tampak tidak berarti diserahkan kepada Yesus. Lalu Yesus mengambilnya, menengadah ke langit, mengucap syukur dan memberkatinya, lalu memberikannya kepada para murid untuk dibagikannya. Hasilnya sungguh mengagumkan. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul. Orang guyon, "Kenapa kok bisa sisa?" Karena tidak ada wanita dan tidak ada anak-anak. Bisa jadi hari itu adalah laki-laki banyak, wanita dan anak-anak hanya sedikit. Jumlahnya tidak terhitung, maka kitab suci hanya mengatakan ribuan, 5.000. Mujizat ini mengajarkan bahwa ketika yang sedikit diserahkan kepada Tuhan dengan iman, dan di sana ada bela rasa, ada belas kasih, Allah sanggup mengubah menjadi berkat yang berlimpah. Ternyata kesediaan mendengarkan Tuhan dan kesetiaan mengikuti Tuhan berkenan pada Allah, hingga Allah akan memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak minta makan, mereka hanya mengikuti Yesus untuk mendengarkan Tuhan dan mengikuti dengan setia, tetapi dibalas dan diganjar oleh Tuhan. Kita mendengar sabda Tuhan yang berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda Allah. Untuk mengatakan kepada orang yang fokus pada makanan badani, ada makanan rohani yang harus dicari.
Tapi di sini kita mendengar bagaimana orang yang mencari makanan rohani, mendengarkan sabda Tuhan, justru diberi makanan badani oleh Tuhan. Seakan Yesus hari ini juga berkata, manusia bukan hanya hidup dari sabda Allah, tetapi juga dari roti. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dengan meminta para muridnya untuk memberi mereka makan roti, hingga kepada mereka yang mengikutinya, yang setia mendengarkan sabdanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering seperti para murid yang lebih fokus pada apa yang tidak kita miliki daripada pada apa yang Tuhan berikan pada kita dan kini sedang ada di tangan kita. Melihat ribuan orang yang lapar, para murid berkata, suruh mereka pulang. Mereka hanya melihat kekurangan. Sebaliknya Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan yang ada sebagai suatu kesempatan untuk berbagi. Apa yang sedikit itu diserahkan pada Allah untuk diberkati, dan hasilnya luar biasa. Semua orang makan sampai kenyang. Iman tidak dapat dipisahkan dari belas kasih. Pewartaan sabda Allah harus diwujudkan dalam kepedulian kepada sesama. Berkat Allah bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saat segala sesuatu yang diberikan Tuhan pada kita, kita fokuskan untuk diri kita, rasanya selalu kita merasa kurang dan tidak cukup. Tetapi saat itu dibagikan, barulah kita merasa ternyata berlimpah dan cukup. Karena itu, janganlah kita terpaku pada apa yang tidak kita miliki, tetapi syukurilah apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Waktu, kemampuan, perhatian, maupun rezeki. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita diajak hari ini untuk memberi makan. Mungkin makanan rohani, mungkin makanan kamu harus memberi makanan, memberi waktu pada orang lain. Mungkin makanan kamu harus memberi kesempatan. Mungkin Tuhan mengajak kamu harus memberikan kegembiraan. Mungkin Tuhan berkata kamu harus memberi penghiburan. Ada banyak orang yang kekurangan, yang membutuhkan tanda petik makan. Makan apa yang dibutuhkan oleh mereka dan apa yang kita punyai. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun sedikit, bila semuanya kita serahkan kepada Tuhan dan kita bagikan dengan hati yang penuh bela rasa, tergerak oleh belas kasih, maka Allah akan mengubah apa yang sedikit menjadi berlimpah, menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita menjadi murid-murid yang tidak hanya pandai menghitung kekurangan, tetapi juga berani berbagi karena percaya di tangan Tuhan yang sedikit selalu cukup untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Sekarang apa yang ada di tangan kita? Itulah berkat bagi kita, itulah juga berkat yang mungkin bisa dibagikan pada sesama. Sedikit inspirasi dari saya, tambahan. Tadi Romo Step sudah mengungkap bahwa yang namanya lapar itu semua dari kita pasti pernah, ya. Maka lapar itu normal dan wajar. Tapi yang tidak wajar itu adalah kelaparan, ya. Kelaparan itu lapar yang terus-menerus, yang tidak ada peluang bagi kita untuk bisa dapat makan. Kita hidup di dalam keadaan miskin, tidak punya uang untuk membeli makanan, dan itu dalam jangka waktu yang panjang, dan itu banyak dialami oleh saudara-saudari kita. Saya lagi mulai pikir-pikir, apakah saya pernah kelaparan, ya? Saya kira pernah. Sampai hari Minggu itu, kalau ke gereja itu nggak sempat, nggak ada sarapan, nggak ada makanan. Maka tujuan saya dulu menjadi altar boy,
Putra Altar setiap minggu pagi jam 6 di Paroki Santa Maria Tangerang itu adalah numpang sarapan di pastoran. Karena Romo Hadiwijoyo sangat baik, waktu itu beliau bilang, anak-anak Miss Dinar yang rajin pulang misa langsung sarapan di pastoran. Maka motivasi saya ekaristi minggu pagi bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk dapat sarapan di pastoran. Sekolah juga sering kelaparan karena tidak punya uang jajan. Beruntunglah saya punya teman masa kecil yang pernah misa di sini berapa kali, Romo Arya Dewanto SY, yang maminya punya kantin di sekolah. Waktu kecil saya dipanggilnya Endut gitu ya. Lalu ibunya Romo Arya Dewanto, Bu Narso itu selalu manggil, Dut, Rene, ya, kowe lapar toh, nggak punya uang jajan, kowe lapar sini. Lalu dikasih bihun goreng dengan sambal kacang sama limun, zaman dulu limun ya, aduh itu rasanya udah jadi orang kaya bener ya. Di sekolah bisa makan bihun dengan kacang, sambal kacang dan limun. Maka kalau Romo Arya Dewanto kesini, saya bilang, Wan, saya manggil dia Iwan, Wan, sini aku traktir di Susi Hero, saya bilang. Sebagai balasan dulu ibumu suka kasih aku bihun goreng sambal kacang. Bapak saya suka masak. Ini ada kakak-kakak saya di sini. Bapak saya suka masak karena apa? Karena ibu saya seorang aktivis. Sana kemari pelayanan di gereja, di PKK, di kelurahan. Maka bapak suka masak. Apesnya masakan bapak itu aja. Yang spesial dari bapak saya adalah orak-arik kol. Jadi kol dicacah-cacah, kalau punya duit dikasih telur, kalau nggak punya duit ya kosongan aja itu orak-arik kol. Dan bapak saya gayanya selalu sama di penghujung masak, pukul wajan, tek 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 tek. Lalu kita anak-anak pegang piring dari kaleng itu, bapak saya ngomong apa dalam bahasa Jawa, enak karepmu, ora enak karepmu. Maksudnya apa? Enak gak enak terserah lo. Adanya cuma ini. Jadi kita anak-anak zaman dulu itu gak terbiasa milih makanan. Apa yang orang tua kasih di meja, ya itu yang kudu kita makan. Beda sama anak zaman sekarang. Mungkin karena papa mamanya dulu orang miskin, maka selalu berpikir, dulu aku susah makan, sekarang anakku tidak boleh susah seperti aku. Ya banyak orang tua yang dulunya miskin, ini kan wajah-wajah orang miskin dulu nih ya. Pasti ketika punya anak jangan sampai anakku susah seperti aku. Nak pasti habis ini nanya ke anaknya, nak mau makan di mana kita? Mau Japanese, mau Western, mau Indonesia atau mau apa? Punya pilihan. Anaknya juga suka belagu ya kan, bosen mah Japan ya, kita makan di sini aja deh, makan ini. Karena apa? Ada pilihan. Tapi orang zaman dulu tidak punya pilihan dan itulah yang harus kita makan. Maka saya kira perkara makan ini harus selalu menjadi refleksi buat kita semua. Kalau sekarang saya ini suka mentraktir Sinoprin ya, karena mengingat masa kecil bagaimana saya juga diberi makan oleh romo-romo, kamu harus memberi mereka makan. Cuma repotnya Sinoprin gak pernah traktir saya sedikit pun. Saya menunggu nih sudah sekitar 5-6 tahun ya bersama dia. Sekali aja dia traktir saya gitu, saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Maka saya kira orang yang punya pengalaman lapar atau kelaparan tidak boleh menjadi pelit ya. Kita harus berbagi kepada sesama. Dan betul apa yang tadi diungkap oleh Romo Nofrin, mukjizat itu terbagi dua sebetulnya ya. Mukjizat secara spiritual ya, dan juga yang kedua mukjizat secara sosial.
Secara spiritual kita pikir bacaan kitab suci hari ini 5 roti 2 ikan itu kan diangkat oleh Tuhan Yesus. 5 roti 2 ikan, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, berkatilah roti dan ikan ini. Maka mukjizat secara spiritual kita berpikirnya abrakadabra, ini roti tiba-tiba bertambah. Ikan tiba-tiba bertambah. Karena apa? Mukjizat yang Tuhan bikin secara spektakuler. Apakah bisa begitu? Bisa. Namanya Tuhan Yesus, mau bikin apapun suka-suka dia. Ya, namanya Tuhan. Bisa bikin mukjizat secara spektakuler. Tapi tadi Romo Nofrin menyebut apa yang diberikan oleh anak kecil 5 roti dan 2 ikan itu ternyata menggerakkan hati orang lain. Itu yang namanya mukjizat sosial. Ada yang tahu nama anak kecil yang memberi roti kepada Tuhan Yesus? Ada di mall-mall, roti boy namanya. Jadi si boy ya. Anak yang memberi roti kepada Tuhan Yesus namanya si boy ya. Nah, itu ternyata anak kecil aja kasih rotinya kepada Tuhan Yesus. Apalagi ibu-ibu yang ada di situ. Nggak mungkin kan ibu-ibu yang lain nggak bawa bekal. Namanya ibu-ibu kalau pergi sama anak, pergi jauh pasti bawa bekal. Anak kecil aja berani kasih ke Tuhan Yesus. Maka ini pasti mama-mama yang lain yang bawa bekal. Keluarkan bekalnya, bagi kiri kanan, bagi kiri kanan. Maka nggak usah heran semua makan sampai kenyang, sisanya 12 bakul. Sebetulnya Indonesia ini tidak perlu ada kelaparan. Tidak perlu ada orang miskin kalau terjadi mukjizat sosial. Yang nyimpen emas di brankasnya 74 kilo. Coba dipotel-potel lah dikit-dikit ya. 10 gram, 10 gram, 10 gram. Kan berapa orang tuh dapat 74 kilo. Bisa 7.400 orang dapat 10 gram. Duit yang dikorupsi ratusan triliun, ratusan miliar. Buka lapangan pekerjaan, orang bisa bekerja. Itu pasti juga tidak akan ada kesusahan dan kelaparan. Repotnya kemiskinan, kelaparan terjadi karena selalu ada orang yang serakah. Yang merasa tidak cukup apa yang dia punya. Saya baru saja mempelajari ya. Sebetulnya peraturan pemerintah tentang gaji itu bagaimana. Oh, di DKI minimal gaji itu 5,6 juta. Tetapi ada pengecualian kalau usaha kita usaha mikro dan usaha kecil. Ada. Lalu ada syaratnya. Usaha mikro itu berapa? Penghasilan bulanannya berapa? Usaha kecil penghasilan bulanannya berapa? Ya. Ternyata Samadi itu termasuk usaha mikro, bukan usaha menengah atau besar, Samadi. Apalagi ini lembaga agama. Maka ada aturannya, terus saya baca. Ternyata peraturan untuk gaji karyawan untuk bisa sejahtera itu harus 50% di atas garis kemiskinan DKI. 50% di atas garis kemiskinan DKI. Lalu saya cari garis kemiskinan DKI itu berapa? Ternyata DKI garis kemiskinannya 850.000 rupiah. Jawa Tengah, Jogja itu pasti lebih kecil lagi garis kemiskinannya. DKI mungkin paling tinggi. Maka usaha mikro dan kecil itu bisa harus menggaji 50% di atas garis kemiskinan itu. Jadi harus 850.000 ditambah 425.000, maka 1,2. Pertanyaannya, hidup di Jakarta 1,2 juta cukup apa enggak? Kurang pasti. Ya. Saya tadi malam baca TikTok. Kalau kita pengen damai bahagia, tidak kekurangan apapun, minimal kita harus punya tabungan 300 kali gaji kita hari ini. Jadi kalau si Nofrin nih punya gaji
uang saku 2,5 juta dari Kuskupan. 2,5 atau 2 juta ya? Oh 2 ya, kok gue 2,5 ya? Misalnya 2 juta uang sakunya para Romo. Kalau mau hidup tentram, itu kata TikTok ya, bukan kata saya. Harus punya tabungan minimal 300 kali 2 juta itu. Maka Romo Nofrin kalau mau hidupnya tentram harus punya 600 juta rupiah di tabungannya. Dari wajahnya dia belum punya. Ya, karena duitnya selalu dipakai buat beli sepatu, buat beli apa. Terus ada ini juga, untuk membeli barang-barang yang suka-suka kita yang tidak berguna, bukan kebutuhan pokok, hanya boleh 0,05% dari gaji. Maka kalau gaji beliau ini 2 juta, hanya boleh 0,05, artinya 100.000 sebulan. Dia hanya boleh gunakan 100.000 untuk foya-foya. Untuk nonton di XX1, untuk apa, biasanya dia kan sukanya aneh-aneh kalau anak-anak milenial nongkrong di kafe bakmi apa, bakmi gacoan gitu ya. Itu pokoknya hanya boleh 0,05, lebih dari itu, wah kacau keuangannya. Maka sebetulnya ibu-ibu di sini ini paling pinter lah. Ya, uang berapapun yang dipunyai, Anda itu pasti bisa mengkotak-katik. Maka buat saya, kita hidup di zaman yang sedang berjuang dengan keadaan ekonomi, kita membutuhkan rahmat dari Tuhan untuk bertahan, tapi juga kita tidak boleh berkata seperti para rasul, yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Kami masih miskin, kami orang susah juga, gimana kami bisa menyumbang? Enggak, saya kira apapun yang kita punya, mari kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon berkat, bekerja keras, berjuang, lalu nanti kalau Tuhan memberikan berkatnya kepada kita, jangan lupa kita memberikan itu kepada sesama kita. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi spiritualitas yang bisa terus kita renungkan. Terima kasih kepada pelayan paduan suara kita, dari mana ini? San Mare. Kalau dirigennya sih saya kenal itu artis terkenal itu ya. Ya, San Mare, salam buat Romo Hardi Jantan. Itu Romo paling jantan se-Jakarta. Karena namanya Hardi Jantan ya. Sama Romo Kamel ya. Jangan lupa sama Opa, ini mantan San Mare ya. Romo Sil mungkin ada yang kangen sama Romo dari San Mare, ini umat-umatnya Romo ya. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita senantiasa bisa terus berbagi kepada